Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Sahabat Gusbin dimana saja berada, marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat tiada tara. Nikmat tersebut adalah datangnya bulan haji yang dirindukan, dan kita masih diberi kesehatan juga umur untuk berjumpa. Tidak lupa sholawat serta salam kehadirat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan pengikut beliau yang setia. Sahabat Gusbin dimana saja berada, untuk kultum kali ini yang bertema syirik berbahaya. Sahabat Gusbin dimana saja berada, syirik adalah suatu fenomena kemasyarakatan yang muncul akibat jauhnya masyarakat dari ajaran tauhid. Kesalahan mereka dalam memahami ajaran tauhid menghantarkannya kepada kesesatan atau kejaliman yang bersangatan syirik. Datangnya Islam sebagai agama terakhir dilatar belakangi oleh fenomena ini. Islam diturunkan sebagai agama pencerah dan hudan bagi setiap manusia. Oleh karena itu, dengan tugas mulia ini, maka ajaran Islam akan mampu membebaskan manusia dari penyembahan berhala dan kembali kepada penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan, memelihara, mendidik, mengembangkan, dan mengatur alam ini. Di antara kata-kata yang terdapat dalam Al-Quran adalah kata syirik. Kebanyakan manusia di dunia ini bertuhan lebih dari satu. Al-Quran menamakan mereka ini musyrik, yaitu orang yang syirik. Kata syirik ini berasal dari syaraka, yang berarti mencampurkan dua atau lebih benda, hal yang tidak sama seolah-olah sama. Sahabat Gusbin dimana saja berada, syirik dalam arti mempersekutukan Tuhan dengan menjadikan sesuatu sebagai objek pemujaan dan atau tempat menggantungkan harapan dan dambaan, termasuk dalam kategori kufur. Ini karena perbuatan itu mengingkari kemahakuasaan dan kemahasempurnaannya. Sahabat Gusbin dimana saja berada, berikut ini penjelasan selengkapnya mengenai apa itu syirik menurut agama Islam. Syirik adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, asma maupun sifatnya. Jika seorang hamba meyakini bahwa ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk disembah, meyakini ada sang pencipta atau penolong selain Allah Subhanahu wa taala, maka ia telah musyrik. Menurut Ibnu Mansur dalam Lisanul Arabi, kata syirik berasal dari syaraka yang bermakna bersekutu dua orang. Misalnya seorang berkata,
asaraka billah, yang artinya bahwa dia sederajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu, syirik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lain. Sahabat Gus Bin di mana saja berada, syirik adalah pangkal segala kejahatan dan penyelewengan serta rusaknya pikiran atau tingkah laku. Syirik pada hakikatnya adalah ucapan atau akidah tanpa ilmu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampunkan dosa syirik mempersekutukannya dengan sesuatu apa jua, dan akan mengampunkan dosa yang lain dari itu bagi sesiapa yang dikehendakinya menurut aturan syariatnya. Dan sesiapa yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lain, maka sesungguhnya ia telah melakukan dosa yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Sahabat Gus Bin di mana saja berada, pembagian syirik secara kuantitas dapat dibagi tiga, yaitu syirik uluhiyah, yaitu menyekutukan Allah dalam arti meyakini adanya Tuhan lain selain Dia sebagai pencipta alam semesta. Yang kedua, syirik rububiyah, yaitu menyekutukan Allah dalam arti meyakini adanya Tuhan lain selain Dia sebagai pemelihara dan pengatur alam semesta. Yang ketiga, syirik ubudiyah, yaitu menyekutukan Allah dalam arti meyakini adanya Tuhan selain Dia sebagai yang disembah. Dengan kata lain, seseorang menyembah Allah SWT sekaligus menyembah Tuhan-Tuhan yang lain. Sahabat Gus Bin di mana saja berada, adapun secara kualitas dibagi menjadi dua syirik itu. Satu, syirik besar, syirik akbar, yaitu meyakini bahwa ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syirik kecil atau syirik al-aqsar, yaitu melakukan sembahyang bukan karena Allah tetapi karena manusia. Dalam Islam syirik itu juga disebut dengan riya. Kedua jenis syirik tersebut harus dihindari karena dapat merusak keimanan seseorang. Menurut Yusuf Qaradawi, syirik yang pertama kali terjadi adalah syirik yang dilakukan oleh kaum Nabi Nuh alaihissalam. Penyebabnya adalah gulu, artinya berlebih-lebihan terhadap orang-orang yang soleh. Sahabat Gus Bin di mana saja berada, syirik besar atau yang juga disebut syirik akbar adalah perbuatan yang jelas-jelas menganggap adanya Tuhan selain Allah dan menjadikannya sebagai tandingannya. Syirik akbar dapat menyebabkan pelakunya diancam keluar dari agama Islam, dan apabila meninggal dalam kondisi belum bertaubat, maka dosanya tidak terampuni. Yang kedua adalah syirik kecil. Syirik kecil atau yang juga dikenal dengan syirik asgar atau kafi adalah perbuatan yang secara tersirat mengandung pengakuan adanya yang berkuasa selain Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam hal ini sebagaimana di dalam Musnad Ahmad Ibnu Hanbal dikatakan bahwa seseorang yang dalam mengerjakan suatu perbuatan ada maksud untuk dipuji oleh orang lain, atau syirik yang berhubungan dengan penyembahan terhadap Allah dan bermuamalah dengannya. Meskipun pelaku syirik ini berkeyakinan bahwa Allah SWT tidak memiliki sekutu dengan zat-Nya.
sifat dan perbuatannya. Hanya saja di dalam syirik akbar tidak menyebabkan pelakunya keluar dari agama Islam, akan tetapi ia mengurangi tauhid dan merupakan perantara wasilah kepada syirik besar. Sahabat Gusmin di mana saja berada, demikian tentang kultum bertema syirik. Semoga kita semua dijauhi perbuatan-perbuatan syirik. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.